Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 2 Oktober 2022, berjudul Kita adalah teman sekerja dengan Dia. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, kita adalah teman sekerja dengan Dia, adalah respons atas perintah Yesus, pergi dan hasilkanlah buah. Dan makanya kita harus senantiasa datang menghampiri tahta kasih karunia Allah dan mengalami kasih-Nya yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, setiap orang bisa punya pengalaman dan berkata seperti Paulus, kita adalah teman sekerja dengan Dia, bila mana ia bekerja bagi Yesus, bukan karena dorongan, melainkan karena prinsip sepanjang umur hidupnya. Orang Kristen yang sejati bekerja bagi Allah, bukan karena dorongan, melainkan karena prinsip, bukan untuk sehari atau sebulan, melainkan sepanjang umur hidupnya. Kedua, setiap orang bisa punya pengalaman dan berkata seperti Paulus, kita adalah teman sekerja dengan Dia, bila mana ia tidak bekerja dengan sembrono dan selalu menjaga tabiatnya agar tidak ada noda yang bisa menjadi batu sandungan bagi pelayanannya di masa depan. Dia yang dengan satu tindakan sembrono menyebabkan pekerjaan Allah tercela atau melemahkan tangan rekan sekerja, menempatkan pada tabiatnya sendiri satu noda yang tidak mudah dihapus, dan menempatkan satu batu sandungan atau penghalang di jalan masa depan. Ketiga, setiap orang bisa punya pengalaman dan berkata seperti Paulus, kita adalah teman sekerja dengan Dia, bila mana ia punya rasa simpati terhadap orang-orang yang nampaknya tidak bersalah, orang miskin, menderita, dan yang bergumul. Kita memerlukan rasa simpati Kristus, bukan hanya rasa simpati terhadap orang-orang yang nampaknya tidak bersalah, tetapi rasa simpati terhadap orang miskin, yang menderita, yang bergumul, yang sering dipersalahkan, berdosa, dan menyesal, tergoda, dan kecewa. Kita menjumpai sesama manusia dengan hati yang terjamah, seperti imam besar yang berkemurahan dengan merasakan kelemahan-kelemahan mereka. Keempat, setiap orang bisa punya pengalaman dan berkata seperti Paulus, kita adalah teman sekerja dengan Dia, bila mana ia melakukan bagiannya dengan membagikan kebahagiaan dan memberkati orang lain di dalam hidup ini. Tuntutan Allah dan manusia terletak atas kita. Kita semua harus melakukan bagian kita di dalam hidup ini. Adalah pengelolaan unsur-unsur sosial sifat kita yang menimbulkan rasa simpati dalam diri kita terhadap saudara-saudara kita, dan memberikan kita kebahagiaan dalam usaha memberkati orang lain. Kelima, setiap orang bisa punya pengalaman dan berkata seperti Paulus, kita adalah teman sekerja dengan Dia, bila mana ia bekerja tanpa pamrih, sabar, bersikap manis, lemah lembut, dan Kristus selalu bersemayam di dalam hatinya. Bekerjalah tanpa pamrih, dengan kasih sayang, dengan sabar, bagi semua yang engkau hubungi. Janganlah tunjukkan ketidaksabaran. Janganlah ucapkan sepatah pun kata yang tidak manis. Biarlah kasih Kristus bersemayam dalam hatimu dan kelemah lembutan di bibirmu. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.